Halo sahabat berinovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya inovasi bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja. Dan inovasi juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan perekonomian. Nah, dalam hal ini, berbicara mengenai meningkatkan ekonomi, mungkin pemotongan pajak, telah hadir di studio podcast kami Bapak Dr. Asep Riswoko, Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi dari Badan Riset Inovasi Nasional. Langsung saja kita sapa Pak Asep. Selamat datang Pak Asep di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Bu udah mengundang kami untuk bisa duduk di sini bersama Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait dengan kemitraan gitu Pak ya, kemitraan riset dan inovasi gitu Pak. Apa sih mungkin tujuan ataupun ruang lingkup dari kemitraan riset dan inovasi ini Pak? Baik Bu, terima kasih sudah memberikan pertanyaan tentang kemitraan. Kami di Badan Riset Inovasi memiliki ada layanan Bu, berupa membantu pelaku usaha untuk bisa mendapatkan insentif pemerintah, terutama terkait dengan kegiatan usaha risetnya. Jadi pelaku usaha yang memiliki aktivitas produksi itu bisa mengusulkan kegiatan penelitiannya untuk bisa memperkuat produknya dengan basis riset dan inovasi. Nah, kami memfasilitasi pemanfaatan kegiatan riset dari pelaku usaha itu dalam bentuk insentif, yaitu pemotongan pajak badan yang biasa kita kenal sebagai super tax deduction. Itu Bu. Gitu ya. Nah, apa saja upaya dari direktur ini Pak, dari divisi ini untuk memasyarakatkan atau untuk menjangkau program ini Pak? Baik. Jadi memang program ini disediakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, memberikan peluang kepada dunia usaha untuk pertama dapat mengusulkan rencana kegiatan risetnya, sehingga rencana kegiatan risetnya itu nanti bisa dikompensasi menjadi pemotongan pajak badan. Setiap usulan dapat ditujukan melalui kami BRIN. Nanti masyarakat bisa mendownload template yang sudah disediakan. Di dalamnya ada proposal yang bisa diisi, ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilengkapi oleh pengusul. Nah, nanti kami bisa lalu kemudian diupload lagi ke website yang kami sediakan. Nah, nanti kami bisa memverifikasi, lalu melakukan jadwal untuk kita wawancara atau melalui online ya biasanya gitu. Dari situ nanti kita akan menentukan kelayakan usulan perencanaannya. Jika perencanaannya itu sesuai, maka nanti akan kami rekomendasikan kepada BKPM dan Kementerian Keuangan untuk dapat dijadikan sebagai rujukan supaya pelaku usaha tersebut mendapatkan pemotongan pajak atas biaya riset yang dikeluarkan. Bisa sampai 300% Bu. Jadi kalau pelaku usaha mengeluarkan biaya riset katakanlah 100 juta misalnya, setelah proses itu dianggap sesuai, maka 1 tahun itu nanti akan mendapat pemotongan pajak badan sebesar
100% dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian jika produk yang hasil riset tersebut bisa dikomersialisasi, bisa dipatenkan, nah akan terus mendapat pemotongan insentif sampai 300%. Jadi ini tujuannya adalah pemerintah ingin mendorong dunia usaha untuk juga melakukan kegiatan riset terhadap produknya, supaya produknya semakin kuat, semakin berdaya saing tinggi, dan tentunya bisa masuk ke supply chain global, Bu. Itu yang kami harapkan. Gitu ya. Siapa saja targetnya Pak dalam hal ini? Mungkin apakah ada kelompok masyarakat atau hanya pelaku usaha yang besar, tidak termasuk UMKM, atau UMKM juga termasuk? Jadi insentif ini ditujukan untuk semua skala usaha, Bu, ya. Dari skala mikro sampai skala besar. Jadi tidak ada batasan. Yang pertama yang penting adalah berbadan hukum usaha ya tentunya. Jadi berbadan hukum usaha, dan di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diisi. Nah, nanti kami akan konfirmasi kesesuaiannya gitu. Riset jenis apa saja yang bisa mengajukan proposalnya untuk untuk Supertext ini, Pak? Semua, Bu. Jadi tidak ada batasan jenis riset apa, cuma ada beberapa topik memang, Bu, ya, dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut yang, tapi saya kira hampir semua kegiatan usaha itu sudah tercakupi ya. Di sana. Dari gitu ya. mulai misalnya pelaku usaha di bidang sandang pangan gitu kan ya, ataupun juga pelaku usaha sampai gitu ya, ke barang-barang produksi iya, elektronik ya. Jadi semuanya bisa diusulkan karena cakupannya sangat luas, Bu. Dan itu nanti setelah mendapatkan persetujuan untuk pengurangan Supertext, dia akan berlaku tahun ke depannya atau bisa saat itu juga berlaku, Pak? Ya, jadi setelah proses rekomendasi itu kita usulkan sampai ke Kementerian Keuangan, maka nanti Kementerian Keuangan akan menerbitkan surat pemotongan pajaknya. Nah, bisa dimanfaatkan setelah 1 tahun berjalan. Jadi bisa di tahun berikutnya akan ada pengurangan pajak. Gitu ya. Nah, Iya. peran dan fungsi BRIDA sebagai lembaga litbang daerah gitu, Pak, dalam hal mensukseskan Supertext ini atau mensukseskan BRIN ini. Apa sih, Pak, yang diharapkan dari lembaga litbang daerah? Iya. Jadi sebagai Balitbangda atau BRIDA itu di daerah, tentunya mendorong kegiatan riset itu bisa tersosialisasikan, bisa dilaksanakan ke semua aspek kehidupan masyarakat ya, Bu, ya. Nah, saya kira kami berharap Balitbangda di Provinsi Sumatera Selatan ini juga bisa mendorong pelaku-pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini. Jika memang diperlukan adanya sosialisasi yang lebih detail, nanti dapat mengundang kami untuk kami sampaikan lebih rinci, atau bahkan kita bisa memberikan bantuan berupa pendampingan untuk penulisan proposal dan seterusnya. Gitu, jadi kami siap mendukung. Yang jelas Balitbangda punya peran sangat penting untuk memasyarakatkan iptek, Bu. Gitu, dan itu yang kami harap ada sinergi dengan kami di BRIN. Selain Supertext tadi, Pak, apalagi program ataupun rencana kerja dari Direktur Kemitraan Selain Inovasi ini? Baik, Bu. Jadi sebenarnya kami ada 2 lagi ya yang kami fasilitasi. Tapi yang satu ini saya kira masih berkaitan dengan kegiatan riset di dunia usaha tadi, Bu, ya. Setelah Supertext Deduction, maka produknya itu dapat kita fasilitasi untuk tayang di katalog elektronik, Bu. Oh, begitu. Salah satu keunggulan katalog elektronik itu adalah mewadahi semua produk-produk dengan tentunya punya kandungan dalam negeri tinggi, punya kandungan inovasi tinggi gitu ya, yang menjadi prioritas pengadaan di setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Di situ ceruk pasarnya cukup besar, Bu, ya. Sehingga jika masyarakat ada produk yang ingin diusulkan untuk bisa masuk katalog elektronik, itu pertama bisa mengusulkan untuk
tayang di katalog elektronik melalui websitenya yang dikelola oleh LKPP, Bu ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan itu barang dan jasa pemerintah. Nah, setelah produknya tayang, itu produknya itu nanti bisa diperkuat dengan label inovasi, Bu. Jadi kami memfasilitasi penerbitan sertifikat label inovasi pada produk. Jadi ini seperti sertifikat TKDN. Ada sertifikat inovasi, Bu, nanti. Oh, begitu. Nah, kami menilai produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan riset itu nanti ada nilai inovasinya. Nah, label inovasi itu nanti akan melekat di atribut produk di katalog elektronik. Gitu. Nah, itu cara mengusulkannya juga mudah, Ibu. Itu tinggal mendownload dari website yang kami sediakan, proposal, lalu kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan. Lalu nanti kita jadwalkan untuk verifikasi, dan jika sudah lengkap data-datanya, nanti kami terbitkan sertifikat inovasi. Gitu. Nah, sertifikat inovasi itu nanti akan otomatis muncul bersama produknya di katalog elektronik. Nah, sesuai dengan peraturan Presiden ya terkait pengadaan barang dan jasa yang baru, itu kewajiban UKPBJ, Unit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, itu adalah memprioritaskan produk yang satu punya TKDN tinggi dan punya label inovasi tinggi. Betul. Nah, inilah yang kami harapkan menjadi salah satu dorongan buat masyarakat memanfaatkan fasilitas ini, karena ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, terutama yang memproduksi produknya dengan melakukan ada kegiatan riset di dalamnya. Nah, mendapatkan informasi ini di mana, Pak? Memang ada di websitenya BRIN atau apa sudah disosialisasikan ke di medsos atau di mana? Ya, kami sosialisasikan di medsos, juga kami tayangkan di website BRIN, di Direktorat Kemitraan Riset Inovasi, bisa dilihat di layanannya. Kami ada layanan-layanan. Nanti juga kami akan coba berikan flyernya supaya masyarakat bisa melihat dan bisa melihat langsung bagaimana caranya, prosesnya bagaimana, itu bisa mengikuti prosedur yang tertulis di flyer tersebut. Oh, gitu ya. Kami juga jika dibutuhkan akan siap memberikan semacam informasi dalam bentuk online. Ya. Berarti di dalam website tadi sudah ada semua ya, Pak, SOP-nya bagaimana gitu ya, sampai ke penayangannya kembali gitu ya. Yang produk yang sudah produk yang sudah disetujui untuk Supertext, kemudian setuju untuk ditayangkan di katalog elektronik gitu ya. Sudah ada semua. Nah, sejauh ini Pak, ada nggak sih kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana tim Bapak menghadapinya? Iya, Bu. Memang kendala yang dihadapi adalah masih belum tersosialisasikannya dengan baik. Masyarakat itu belum memanfaatkan insentif yang disediakan pemerintah ini dengan optimal gitu ya. Oleh karena itu kami berharap bisa bekerjasama dengan Pemda, Pemprov gitu kan, untuk dapat mendorong pemanfaatan ini, karena sayang sekali, Bu, istilahnya luar biasa besar fasilitas yang diberikan, cuma gitu ya, pemanfaatannya ini masih kurang ini. Nah, ini kami mencoba mendorong pemanfaatannya lebih banyak lagi. Oke. Harapan ke depannya, Pak, terhadap Supertext dan katalog elektronik ini? Apa harapan dari Direktur Kemitraan ini? Ya, kami harapannya sih karena kami sebagai instrumen yang disiapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi ini, ya kita bisa berperan seoptimal mungkin ya, Bu, tentunya ya. Karena sayang ada suatu fasilitas yang disediakan, ya kami berharap bisa bekerja sama dengan Balitbang, dengan Pemprov untuk bisa mensosialisasikan ini, sehingga masyarakat dari mulai akar bawah sampai perusahaan besar bisa memanfaatkan ini. Pesan mungkin Pak kepada pelaku usaha di Sumatera Selatan dan mungkin juga pelaku usaha di seluruh Indonesia terkait dengan Supertext dan katalog elektronik. Mari kita manfaatkan fasilitas pengembangan riset dan inovasi yang disediakan pemerintah agar produk yang dihasilkan itu semakin punya daya saing tinggi, punya resiliency yang kuat untuk menghadapi berbagai macam ancaman global gitu ya, persaingan yang tentunya tidak sedikit, dan ini menjadi suatu kesempatan buat kita semuanya memanfaatkan ini agar
produk-produk dalam negeri semakin menguasai pasar di Indonesia. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Asep Liswoko MM, Direktur Kemitraan serta Inovasi BRIN. Mudah-mudahan program kerja dan tentang Supertext dan katalog elektronik ini bisa berlangsung terus dan juga bisa sampai kepada yang membutuhkan, sehingga bisa dimanfaatkan bagi pelaku usaha, dan juga bagi pelaku usaha juga bisa mendapatkan Supertext tadi Pak ya, untuk mengurangi mungkin biaya cost-nya ya Pak ya. Baik, untuk informasi lebih lanjut mungkin satu lagi boleh sedikit silakan. Bu, sebagai kami juga banyak melakukan kegiatan riset dan output juga sangat banyak. Jika diperlukan, pelaku usaha juga bisa memanfaatkan hasil-hasil riset inovasi yang sudah BRIN lakukan. Nah, kami fasilitasi ini untuk mengangkat kapasitas inovasi produk. Jadi tentu tidak harus dikerjakan sendiri kegiatan riset, bisa juga kegiatan risetnya dikerjasamakan dengan BRIN ataupun dengan universitas ataupun dengan lembaga-lembaga pendidikan, sehingga penguatannya bisa dilakukan secara bersama-sama. Baik, terima kasih Pak. Penguatannya gitu ya. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa like, subscribe, and comment di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami yang tayang setiap hari di YouTube podcast kami dengan inovator hebat yang selalu memberikan hasanah di pemotretan. Sampai jumpa dan salam inovasi.